warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Penghormatan saya kepada dosen pengampu mata kuliah pendidikan inklusif, yaitu Bapak Dr. Zainuddin MA, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan video presentasi ini dengan baik. Halo semuanya, perkenalkan saya Salma Nurfadilah, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam Unit 1 semester 6, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di kampus IAIN Cutkalangsa. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Karakteristik Belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dengan Hambatan Intelektual dan Hambatan Sosio-Emosional. Materi ini sangat penting untuk kita pahami, terutama bagi kita sebagai calon pendidik, karena setiap peserta didik itu memiliki kemampuan, karakteristik, dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Dengan memahami peserta didik berkebutuhan khusus ini, kita dapat menemukan sikap peduli, empati, serta mampu menciptakan pembelajaran yang inklusif dan nyaman bagi semua peserta didik tanpa adanya diskriminasi. Baik, langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi dan karakteristik belajar peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memiliki hambatan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, atau memiliki bakat istimewa sehingga membutuhkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus itu berbeda-beda, di antaranya yang pertama ada hambatan intelektual, yaitu lambat memahami pelajaran. Nah, yang kedua ada tunarungu, yaitu lebih mengandalkan penglihatan. Nah, yang ketiga ada tunanetra, yaitu mengandalkan pendengaran dan perabaan. Nah, yang keempat itu ada tunadaksa, yaitu mengalami hambatan gerak atau motorik. Yang kelima ada tunalaras, yaitu sulit fokus dan mengontrol emosi. Nah, yang keenam itu adalah autis, yaitu mengalami hambatan komunikasi dan interaktif sosial. Ketujuh ada gifted, yaitu memiliki kemampuan di atas rata-rata dan belajar lebih cepat. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu memahami keberagaman peserta didik. Nah, keberagaman peserta didik adalah perbedaan karakteristik, kemampuan, dan cara belajar setiap peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu, guru perlu memahami keberagaman ini agar pembelajaran dapat berjalan efektif, adil, dan inklusif. Keberagaman peserta didik itu meliputi kemampuan intelektual, minat dan bakat, latar belakang sosial dan ekonomi, budaya, bahasa, dan agama. Juga gaya belajar seperti visual, auditorio, dan kinestetik. Dengan demikian, keberagaman peserta didik bukanlah menjadi hambatan, melainkan kekayaan yang harus dihargai agar semua peserta didik dapat mengembangkan pembelajaran sesuai potensinya. Selanjutnya, strategi pembelajaran untuk peserta didik dengan hambatan intelektual. Nah, strategi pembelajaran bagi peserta didik hambatan intelektual itu bertujuan untuk membantu peserta didik memahami materi dan meningkatkan keterampilan hidup sehari-hari. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan, yaitu yang pertama pembelajaran individual, pembelajaran konkret menggunakan benda nyata atau pengalaman langsung, metode pengulangan atau drill agar materi mudah dipahami dan diingat. Juga metode demonstrasi, pembelajaran melalui permainan, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran life skill untuk mengasah kemampuan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, hambatan sosio-emosional dan karakteristiknya. Hambatan sosio-emosional adalah kondisi ketika peserta didik mengalami kesulitan dalam mengelola emosi, mengendalikan perilaku, dan berinteraksi sosial. Karakteristiknya yaitu seperti sulitnya mengontrol emosi, mudah cemas, perilaku agresif, sulitnya berkonsentrasi dalam pembelajaran, juga sering melanggar aturan dan norma, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Tantangan hambatan sosio-emosional itu guru menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya keterampilan sosial, berperilaku agresif, kesulitan bersosialisasi, juga kurangnya konsentrasi dan fokus belajar, juga lingkungan yang kurang mendukung. Pendekatan efektif untuk mengelola hambatan sosio-emosional itu
bertujuan membantu peserta didik mengelola emosinya, meningkatkan kemampuan sosial, dan membangun rasa percaya diri. Nah, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu pendekatan individual sesuai kebutuhan anak, memberikan penguatan positif, membangun lingkungan belajar yang nyaman dan positif, membuat aturan dan kontrak belajar, juga kerjasama antara guru dan orang tua. Berdasarkan pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus memiliki karakteristik dan kebutuhan pelajar yang berbeda-beda. Peserta didik dengan hambatan intelektual maupun hambatan sosio-emosional memerlukan perhatian, pendekatan, serta strategi pembelajaran sesuai agar proses belajar dapat berjalan secara efektif dan optimal. Oleh karena itu, guru perlu memahami keberagaman peserta didik serta menciptakan pembelajaran yang inklusif, adil, dan mendukung perkembangan setiap peserta didik sesuai potensi yang ia miliki. Semoga materi yang sudah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan, pengetahuan, juga pemahaman mengenai pentingnya pendidikan inklusif dalam dunia pendidikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini hingga selesai. Saya juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, kekurangan dalam penyampaian. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.